Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudania, mahasiswa Agroteknologi Universitas Bangka Belitung. Di sini saya akan menjelaskan tentang limbah yang ada di sekitar tempat tinggal saya, yaitu limbah dari pabrik tepung tapioka. Industri tapioka pada umumnya menghasilkan 20 hingga 30% tapioka dan sisanya dihasilkan limbah. Limbah tersebut dihasilkan dari proses pencucian dan ekstraksi selama proses pembuatan tapioka. Dari prosesnya dihasilkan 3 jenis limbah, yaitu limbah padat, limbah gas, dan limbah cair. Limbah padat yang berasal dari proses pengupasan ubi kayu dan proses pemerasan serta penyaringan biasa disebut onggok atau ampas. Limbah padat yang berasal dari proses pengupasan ubi kayu memiliki warna kecoklatan, sedangkan limbah padat yang berasal dari proses pemerasan serta penyaringan memiliki warna putih agak kekuning-kuningan. Limbah padat yang masih baru biasanya tidak memiliki aroma, tetapi jika limbah padat dibiarkan dan tidak diolah, lama-kelamaan akan mengalami pembusukan. Air limbah yang masih baru biasanya memiliki aroma yang khas, seperti ubi kayu, tetapi lama-kelamaan apabila tidak diolah dan dibiarkan, air limbah tersebut akan mengalami pembusukan. Bau busuk tersebut akan semakin menyengat apabila air limbah dicampur dengan onggok atau ampas dan dibiarkan begitu saja. Pengolahan limbah harus dilakukan untuk meminimasi limbah tapioka yang terbuang ke lingkungan, karena limbah padat tapioka yang tertimbun akan mengganggu nilai estetika, dan apabila limbah tersebut dibiarkan dalam waktu yang lama dan dalam jumlah yang banyak, maka limbah tersebut akan terurai menjadi asam-asam organik yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas air tanah. Limbah padat berupa onggok dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi berbagai jenis bahan makanan, seperti sebagai bahan campuran pembuatan saus, emping ampas tapioka, biskuit ampas tepung tapioka, kerupuk atau lempeng, aneka makanan basah, dan banyak jenis makanan lainnya. Dengan cara, onggok tersebut harus melalui proses pengeringan terlebih dahulu, baru kemudian bisa diolah menjadi berbagai jenis bahan makanan. Limbah padat atau onggok dapat diolah menjadi sebagai bahan pakan ternak dan juga bahan campuran pembuatan kompos, dan juga dapat diolah menjadi obat nyamuk bakar. Limbah cair tapioka dapat ditangani dengan relatif mudah karena bahan polutan utamanya berupa bahan organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Walaupun bahan polutan utamanya berupa bahan organik, sangat penting untuk segera melakukan pengolahan terhadap limbah cair tersebut karena sangat potensial dapat menurunkan kandungan oksigen terlarut yang ada di perairan umum, sehingga air tersebut menjadi tercemar. Limbah cair dapat dimanfaatkan sebagai bahan campuran untuk pembuatan kompos dan pembuatan biogas. Pembuatan biogas dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi biokonveksi dissolved anaerob, di mana bahan organik tersebut akan diolah dan menghasilkan CH4 dan gas metana yang dapat berfungsi sebagai biogas. Pada tahap ini terjadi 4 proses kimia. Yang pertama, hidrolisis, yaitu proses penguraian senyawa molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana. Yang kedua, asetogenesis. Pada tahap ini, molekul sederhana tersebut akan diubah menjadi N0, metanol, gliserol, aseton, dan alkohol. Yang ketiga, asetogenesis. Pada tahapan ini akan menghasilkan asam-asam asetat. Yang keempat, yaitu proses metagenesis. Pada tahapan ini akan dihasilkan CH4 dan CO2. Nanti CH4 inilah yang akan digunakan sebagai biogas. Berikut adalah contoh gambar biogas dalam skala rumahan, di mana limbah cair tapioka tersebut ditampung di dalam wadah yang tertutup, sehingga nantinya
akan dihasilkan gas CH4 yang dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gas LPG. Bau busuk yang menyengat akibat penimbunan limbah padat dan limbah cair tapioka sangat mengganggu masyarakat yang berada di sekitar daerah tersebut. Selain mengganggu masyarakat yang berada di sekitar daerah tersebut, bau menyengat juga sangat mengganggu pengguna jalan yang melintasi pabrik, karena pabrik tersebut berada di pinggir jalan raya yang menjadi akses lalu lintas banyak orang. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk selalu menjaga lingkungan dan penanganan limbah yang baik untuk menjaga kelestarian lingkungan kita dan menjaga kenyamanan bersama. Sekian video dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat.